Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mohon maaf karena video ini dibuat sangat singkat dan tanpa persiapan sehingga tidak ada skrip. Jadi mungkin akan ada poin-poin yang kurang lengkap. Nanti kita akan bahas dalam tanya jawab. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Badan Layanan Umum di unit pengelola rumah susun. Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau kita tinggal di sebuah rumah susun di Jakarta, tiba-tiba liftnya rusak atau pagarnya roboh. Kita kemudian mengadu kepada pengelola dan mereka menjawab, maaf, harus menunggu proses anggaran dulu. Lalu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan masalahnya tidak selesai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perbaikan sesederhana itu memakan waktu yang lama? Jawabannya sederhana, karena sistem keuangan kita ini masih kaku terikat dengan APBD. Tapi tenang, ada solusinya, namanya Badan Layanan Umum Daerah. Nah, apakah Badan Layanan Umum Daerah itu? Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD ini adalah sebuah sistem pengelolaan keuangan untuk pelayanan pemerintah daerah yang dia diberikan fleksibilitas semacam profesional atau perusahaan profesional, tetapi tetap tujuannya untuk pelayanan publik, bukan mencari keuntungan. Nah, kalau biasanya APBD mengunci kegiatan sedetail-detailnya, BLUD cukup ditulis secara gelondongan. Rincian teknisnya seperti tempat, jumlah peserta, jadwal, itu ditaruh di dokumen namanya rencana bisnis anggaran. Nah, lalu apa bedanya dengan non-BLUD? Kalau non-BLUD itu kegiatan, misalnya kegiatan penyuluhan kebersihan katakanlah di Rusun A, jumlah peserta 50 peserta, dia adakan bulan Juli, maka itu dikunci, dia tidak akan bisa dirubah. Ketika akan dirubah dia harus menunggu revisi dari APBD. Nah, kalau di BLUD, di APBD cukup ditulis secara umum penyuluhan kebersihan rusun, atau bahkan cukup ditulis belanja makan dan minum kegiatan. Nah, untuk terkait dengan jumlah peserta, ini fleksibel, diatur di RBA, kemudian detailnya dibuat dalam kegiatannya nanti. Dan di RBA ini bisa berubah berkali-kali. Untuk beberapa kasus bahkan tidak menunggu revisi APBD apabila perubahannya itu tidak mengganggu secara plafon. Kemudian dia secara fleksibel ini bahkan dia lebih sederhana. Kalau di APBD dia merinci secara jelas, misalnya belanja detail, sementara kalau di BLUD tidak demikian. Nah, contoh kasusnya hari ini misalnya UPRS mau mengadakan penyuluhan kebersihan, dia masuk ke belanja barang dan jasa, konsumsi peserta, kemudian ada pelatihan, evakuasi kebakaran misalnya, tetap belanjanya belanja barang dan jasa terkait dengan konsumsi. Kemudian misalnya pagar rusun roboh, lagi-lagi kita masuknya kegiatan ke pengadaan barang dan jasa, dan itu kita tulis dalam RBA secara umum. Artinya nama kegiatan itu boleh berganti-ganti, tetapi selama masih masuk dalam jenis belanja yang sama, maka semua bisa dijalankan. Inilah keunggulannya Badan Layanan Umum. Anggaran tidak kaku, layanan tetap jalan. Lalu pertanyaannya adalah apa tujuan dari BLUD itu? Ada 3 kuncinya. Pertama adalah terkait dengan efektivitas. Pelayanan harus langsung sampai kepada masyarakat. Yang kedua, efisien, di mana dana ini digunakan secara optimal. Kemudian transparan, semua jelas dipertanggungjawabkan. Nah, dengan BLUD, pengelolaan rusun ini kemungkinan akan bisa lebih cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang biasanya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tata kelola SDM di BLUD. Maka BLUD ini ketika dia menjadi BLUD, pegawai-pegawainya akan di SK-kan kembali setelah dia mendapat SK gubernur. Di BLUD ada 3 unsur penting dalam SDM. Ada pimpinan yang tugasnya mengarahkan kebijakan, kemudian ada pejabat keuangan yang memastikan arus kas pendapatan dan belanja, kemudian pejabat teknis yang mengurus pelayanan sehari-hari. Kemudian terdapat juga pegawai non-PNS di BLUD, baik itu tenaga profesional maupun tenaga profesional lainnya. Jadi ketika ada keluhan air mati, listrik bermasalah, ini pejabat teknis bisa langsung bergerak, sementara pejabat keuangan memastikan anggaran tersedia. Jadi semuanya terintegrasi. Lalu di BLUD juga konsepnya ada remunerasi. Jadi pegawai BLUD diberi motivasi lebih. Mereka tidak hanya mendapat gaji, tapi juga tunjangan, insentif, bahkan bonus kinerja. Artinya semakin baik pelayanan mereka, semakin besar penghargaan yang harusnya diterima. Contohnya kalau misalnya nanti rusun menjadi BLUD, maka apabila terjadi kepuasan penghuni meningkat karena pelayanan lebih cepat, pegawainya bisa memperoleh insentif.
Jadi semangat kerjanya ikut terjaga. Kemudian ada tahapan untuk pembentukan BLUD. Jadi sebelum menjadi BLUD ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat substantif. Syarat substantif ini artinya tugas unit ini memang memberikan pelayanan publik. UPRS sudah terpenuhi, penyedia jasa rumah susun. Kemudian secara teknis dari sisi tupoksi ini terbukti bisa meningkatkan layanan dan kinerja keuangan jika diberlakukan BLUD. Artinya ada potensi untuk meningkatkan layanan apabila dia dijadikan BLUD. Kemudian syarat ketiga adalah administratif, harus membuat surat pernyataan kesanggupan, peningkatan kinerja, kemudian harus ada renstra, laporan keuangan, standar pelayanan minimal, kemudian pola tata kelola, juga ada laporan audit terakhir atau kalau belum ada maka bersedia di audit. Kemudian Jakarta sudah punya contoh di unit pengelola dana perumahan yang dulu menjadi BLUD sejak tahun 2019. UPRS bisa mengikuti jejak BLUD UPDP. Kemudian dari mana sumber anggaran BLUD ini? Sumber anggaran pendanaan BLUD itu bisa dari pendapatan layanan, misalnya iuran rusun, kemudian bisa dari hibah, dari CSR atau dari lembaga donor, bisa juga dari hasil kerjasama misalnya dengan pihak ketiga untuk penggunaan kios atau fasilitas rusun. Kemudian juga dari APBD, bisa tetap mendapatkan APBD dan ini dianggap sebagai pendapatan BLUD. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci. Jadi BLUD ini punya banyak sumber pendanaan, ya lebih luas dibandingkan dengan non BLUD. Kemudian bagaimana pengadaan barang dan jasanya? Kalau pakai dana APBD, aturan pengadaan tetap sama seperti pemerintah daerah. Tapi kalau pakai dana non APBD, BLUD dari pendapatan, maka dia mendapatkan fleksibilitas dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada yang disebut dengan tarif layanan. Jadi BLUD boleh menetapkan tarif layanan, tentu tarifnya ini harus transparan. Misalnya service charge untuk unit rusun dihitung berdasarkan biaya real, misalnya kebersihan, keamanan, listrik, perawatan. Nah dengan demikian maka penghuni ini bisa merasa adil karena tahu uang yang mereka bayarkan itu digunakan untuk sesuai kebutuhan dan peningkatan pelayanan. Nah teman-teman mungkin itu saja ya, BLUD ini jadi merupakan jalan tengah antara birokrasi pemerintah yang kaku dan fleksibilitas ala swasta. Dengan BLUD, unit pengelola rumah susun bisa bergerak lebih cepat, lebih profesional dan tentu saja lebih transparan. Nah karena Jakarta sudah punya BLUD unit pengelola dana perumahan, sekarang waktunya mungkin kita bisa sama-sama berjalan bersama BLUD yang sudah ada untuk melihat apa kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan ataupun hambatan-hambatan yang selama ini pernah dilalui sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi pada BLUD rusun. Nah ingat, dengan apabila rusun ini menjadi BLUD nanti semua pelayanan akan bisa menjadi lebih cepat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak ditanya jawab sehingga kita bisa menggali hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam rangka untuk membentuk BLUD di DKI Jakarta. Demikian informasi ini singkat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.